Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita sebelum beraktivitas, kita datang kepada Tuhan. Orang yang mendahulukan Tuhan adalah orang-orang yang akan mendapatkan kekuatan baru dan akan hidup berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang kami alami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang menjaga dan memberkati, dan Engkau juga yang telah menghadirkan kami di hari ini dengan kekuatan dan kesehatan. Umur panjang masih ada pada kami, dan karena itu ini bukan kebetulan, tapi Tuhan memiliki maksud dan rencana. Ada penugasan yang Engkau berikan kepada kami di hari ini. Karena itu sebelum kami melangkah dalam seluruh tugas kerja kami mau baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, kami mengerti, dan lebih daripada itu, kami melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita lihat Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salah satu ajaran yang paling mendasar sekaligus paling sering disalahpahami dalam kekristenan adalah doktrin Allah Tritunggal. Banyak orang bertanya, apakah orang Kristen menyembah tiga Allah? Mengapa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Sebelum saya jadi Kristen, saya gagal paham tentang iman Kristen ini. Saya pikir orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Ya, dan setelah saya jadi Kristen, ternyata jangankan menyembah tiga Allah, membayangkan Allah tiga itu tidak ada dalam benak orang Kristen. Alkitab mengajarkan Allah itu esa. Orang Kristen percaya kepada satu Allah yang esa, yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah, bukan satu Allah yang berganti-ganti topeng, bukan tiga bagian Allah, tetapi dengar baik, satu hakikat ilahi yang kekal dalam tiga pribadi yang setara dan sehakikat. Doktrin ini bukan hasil pemikiran manusia, ini adalah wahyu Allah sendiri di dalam Alkitab. Kalau Allah bisa dipahami sepenuhnya oleh akal manusia, maka Dia bukan Allah yang tak terbatas. Karena itu, Tritunggal bukan kontradiksi, melainkan misteri ilahi yang dinyatakan oleh kitab suci. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau tegaskan pada hari ini. Yang pertama, Alkitab memberi penegasan kepada kita bahwa Allah itu esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ini adalah fondasi iman Yahudi dan Kristen. Kekristenan tidak pernah mengajarkan tiga Allah. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu hanya mengajarkan satu Allah yang benar. Di dalam kitab Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam Markus 12 ayat 29, di sana Tuhan Yesus sendiri mengutip Ulangan 6 ayat 4 ini, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Artinya Tuhan Yesus tidak pernah menolak keesaan Allah. Justru Tuhan Yesus meneguhkan bahwa Allah itu esa. Maka setiap ajaran yang mengatakan orang Kristen menyembah tiga Allah adalah tuduhan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam keesaan itu ada pluralitas pribadi. Sejak perjanjian lama, Allah sudah memberikan petunjuk
Di Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan Bapak Ibu, di sini bukan dikatakan aku, ya kan? Bukan dikatakan baiklah aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupa aku. Melainkan di sini menggunakan kata kita. Kita, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di Kejadian pasal 3 ayat 22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun. Jadi ada kata kita. Allah berbicara dalam bentuk jamak. Ini bukan berarti banyak Allah, tetapi menunjukkan adanya persekutuan dalam diri Allah sendiri. Yang ketiga, Bapa adalah Allah. Tidak ada perdebatan mengenai hal ini. Yohanes pasal 6 ayat 27, Bapa telah memeteraikan Dia. 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa adalah Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi. Tapi kemudian Yesus Kristus adalah Allah. Disinilah banyak orang tersandung. Namun Alkitab sangat jelas Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan baik-baik. Bersama Allah adalah Allah. Berbeda pribadi, namun memiliki hakikat yang sama. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus. Yohanes 20 ayat 28, Thomas berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tuhan Yesus tidak menegurnya. Tuhan Yesus tidak melarangnya. Karena memang Dia adalah Allah. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bukan sebagian, tetapi di sini dikatakan seluruh kepenuhan kealahan. Titus 2 ayat 13, Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang sejati yang menjadi manusia demi keselamatan manusia. Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah. Banyak orang mengira Roh Kudus hanyalah kekuatan. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4, Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa engkau mendustai Roh Kudus?" Lalu, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Perhatikan, mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 17, Tuhan adalah roh. Mazmur 139 ayat 7 dan 8, Roh Kudus hadir di mana-mana. Di ayat 7 dikatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?" Di ayat 8, "Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau." Perhatikan Bapak Ibu, dikatakan bahwa Roh Kudus hadir di mana-mana dan sifat yang sama dimiliki oleh Allah. Roh Kudus mengajar, memimpin, berbicara. Semua ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus tampil bersama. Perhatikan ketika Tuhan Yesus dibaptis dan berada di Sungai Yordan, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Matius pasal 3 pada ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saat Tuhan Yesus dibaptis Bapak Ibu, Tuhan Yesus berada di Sungai Yordan, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Suara Bapa terdengar dari surga.
Perhatikan, ketiganya hadir bersamaan. Bukan satu pribadi yang berganti-ganti bentuk, melainkan tiga pribadi yang berbeda. Perintah baptisan membuktikan Allah Tritunggal di Matius pasal 28 pada ayat 19, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, bukan nama-nama, ya kan? Bukan dalam nama-nama, tetapi nama, ya kan? Tunggal di sana. Satu nama, satu hakikat, namun tiga pribadi. Ini adalah salah satu ayat Tritunggal paling kuat dalam seluruh Alkitab. Tritunggal dalam pekerjaan keselamatan, kita bisa lihat bahwa keselamatan manusia melibatkan seluruh pribadi Allah. Bapa merencanakan, ya, kalau kita lihat di Efesus 1 ayat 4, kemudian Bapa memilih umatnya sebelum dunia dijadikan, Anak menebus, ya, Efesus 1 ayat 7, Kristus mati di kayu salib, dan Roh Kudus memateraikan. Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus memateraikan orang percaya. Keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. Pertanyaannya adalah, mengapa Tritunggal penting? Karena tanpa Tritunggal tidak ada Injil. Siapa yang mengutus Tuhan Yesus? Ya Bapa. Tidak ada penebusan. Sebab siapa yang mati untuk dosa manusia? Ya Anak. Ya kan? Tidak ada kelahiran baru karena siapa yang mengubah hati manusia? Ya Roh Kudus. Seluruh karya keselamatan berdiri di atas doktrin Allah Tritunggal. Allah adalah kasih sejak kekekalan. Di Yohanes pasal 4 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum dunia diciptakan, Allah sudah mengasihi. Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Bapa, Roh Kudus mempersatukan kasih ilahi itu. Kasih bukan sesuatu yang Allah pelajari setelah menciptakan manusia. Kasih adalah natur Allah sejak kekekalan. Jangan mencoba menjelaskan Tritunggal dengan air menjadi es, kemudian cair, kemudian uap. Jangan, saudara, ya. Ada orang yang menggunakan ilustrasi seperti itu. Air menjadi es, menjadi cair, menjadi uap. Lalu juga ada yang menggunakan matahari, ya, matahari itu sendiri, kemudian cahaya dan panas matahari, ya, cahaya matahari. Tapi juga ada yang coba menggunakan kata ibarat telur, kulitnya, kemudian ada putihnya, ada kuning. Telur, kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Saya mau katakan, semua ilustrasi itu terbatas dan tidak sempurna. Allah jauh lebih besar daripada semua ilustrasi manusia. Kita tidak menyembah ilustrasi, Bapak Ibu. Kita menyembah Allah yang hidup sebagaimana Dia menyatakan dirinya dalam kitab suci. Ini hal yang perlu kita terima dengan benar. Pertama, sembahlah Allah yang benar. Kita tidak menyembah Allah hasil imajinasi manusia. Kita menyembah Allah Tritunggal yang dinyatakan dalam Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, hiduplah dalam hubungan dengan Allah. Berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus oleh pimpinan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, bersyukurlah atas keselamatan, di mana Bapa merancang keselamatan, Anak membayar harga keselamatan, dan Roh Kudus menerapkan keselamatan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kekristenan berdiri atau runtuh pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan Allah Tritunggal. Allah bukan sekedar pribadi yang jauh di surga. Dia adalah Bapa yang mengasihi. Dia adalah Anak yang mati di kayu salib. Dia adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya. Allah Tritunggal tidak meminta kita memahami seluruh misterinya terlebih dahulu. Dia mengundang saudara dan saya untuk percaya kepadanya. Hari ini ingatlah, satu Allah, tiga pribadi, satu hakikat, satu kemuliaan, satu keselamatan. Dan suatu hari nanti di surga
saudara dan saya akan tersungkur bersama para malaikat dan orang-orang kudus sambil berseru, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba itu adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami belajar tentang iman Kristen Allah Tritunggal. Kami bisa diselamatkan, kami bisa bergembira, bersukacita karena Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kami sehingga kami hari ini bisa ada sebagaimana berada karena Allah yang kami percaya bukan Allah yang mati, bukan Allah yang jauh di sana, tapi Allah yang hidup dan yang dekat dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya pelajaran hari ini kami semakin yakin bahwa Allah Tritunggal yang esa itulah yang menyelamatkan kami. Kami memiliki Allah yang benar. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja di hari ini. Penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada